Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan sekarang di sebelah saya sudah hadir bintang tamu Rere Valentina. Rere, terima kasih hadir kembali. Iya, sama-sama. Gimana pengalaman kamu waktu pulang dari syuting pertama kali di Menembus Mata Batin? Ada yang mengikuti nggak ya? Aman-aman aja ya? Katanya kan ada yang ngikutin. Terus cuman aku sih nggak berasa apa-apa. Cuman jadi belakang ini agak lebih sensitif ya. Maksudnya? Jadi kayak apa ya? Bisa ngelihat apa sih? Kayak halu-halu gitu. Gimana? Terasa seperti apa? Terakhir aku tuh apa namanya liburan kan ke Raja Ampat gitu. Terus masih daerahnya masih sepi, cottage-nya juga masih sepi kan. Jadi masih hutan. Dan itu pas kita malam sekitar setengah 12 kita rencana mau keluar kan. Mau ya minum-minum cantik gitu. Tiba-tiba pas mau keluar cottage, aku lihat tuh ada nenek-nenek di pojokan. Itu horor banget dan aku tuh langsung nunduk dan nggak mau lihat. Terus tiba-tiba pas udah kita di mobil, cowok aku bilang, tapi ini di belakang ada anak kecil loh yang ikut. Di dalam mobilnya, iya. Akhirnya aku tuh sempat ketakutan. Akhirnya kita minta supirnya berhenti. Setelah itu dia buka pintu, dia bakar rokok, dia keluar, anak kecil suruh keluar. Abis itu nggak ada lagi? Abis itu kata dia nggak ada. Aku sih sempat merinding banget. Dan itu tuh aduh nggak enak banget. Terus udah gitu pas kita jalan juga kan masih aduh kanan kiri hutan gitu. Malam hari ini kamu ngerasa sesuatu nggak sekarang di studio? Belum sih, jangan. Belum ya, mudah-mudahan jangan mudah-mudahan ya. jangan. Baik-baik aja. Kita akan ketemu sama partisipan kita yang pertama ya. Oke. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku menjadi korban santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Trian. Selamat malam Mas Trian. Iya, selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya freelance. Freelance. Iya. Apa yang mau Mas Trian ceritakan pada kami? Iya, beberapa bulan yang lalu saya terkena santet dan udah berlangsung 3 bulan terakhir ini. Ternyata Seperti apa ya? santetnya itu satu keluarga saya kena santet. Ternyata waktu udah ganti-ganti orang pintar atau dukun ya, ternyata waktu udah kelima, ternyata tetangga saya sendiri yang nyantet saya. Santet? Iya, Ini Anda tahu dari mana ya? dari dukun yang saya datangi. Santetnya tuh berupa apa? Seperti apa kejadiannya? Santetnya itu ternyata keluarga saya kan punya usaha warung kelontong gitu, ternyata sirik. Oke, lalu kemudian? Jadi orang tua saya, bapak saya terutama, sama kakak saya pertama, dan saya sih yang diganggu tuh bener-bener 3 bulan terakhir tuh diganggu. Seperti terus. apa gangguannya? Pusing, saya sering pusing. Orang tua pun jadi kayak mau dibuat hancur gitu keluarga saya. Orang tua saya, papa saya sih terutama itu pasti marah-marah terus. Setiap pulang dagang pasti marah-marah. Kakak juga, jadi keluarga tuh berantem aja. Sama setiap malam tuh pasti ada yang gangguin. Ada Lagi makhluk tidur gaib gitu? Iya, pasti. Dalam bentuk mimpi atau memang muncul? Benda ada yang jatuh ya, di kamar saya tuh. Pasti. Oke. Anda sebenarnya hubungan sama tetangganya baik-baik aja atau ada masalah sebenarnya? Sebenarnya sama-sama punya toko mungkin emang sirik katanya. Saingan ya Mas Bayu. Saingan bisnis, saingan dagang. Oke, baik. Apa yang mau Mas Trian dapatkan sebenarnya dengan datang ke Menembus Mata Batin? Tujuannya untuk apa? Nah, saya kan
Akhirnya ke dukun kelima itu saya balas dendam ke tetangga saya. Saya pun ngirim balik. genderuwo, ngirim balik pokoknya. Gondorwo. Iya, banyak genderuwo, kunti, dan siluman-siluman. Untuk apa? Dia buat dia dagangannya Keganggu juga. sial. Balas dendam kali ya Mas Bayu. Iya. Oke, terus? Tujuan saya kesini mau supaya Roy bantu saya ngilangin dendam saya gitu. Baik. Salah nih. Iya, pasti rasanya penuh kebencian Iya. negatif terus. Nggak enak juga ya sehari-hari kalau Iya, seperti itu. betul. Anda kan kami ajak langsung ketemu dengan sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Trian lahir di tanggal 4 Agustus 1985 dan tinggal di rumah nomor 669. Memiliki sifat yang ramah namun menyimpan kekecewaan yang sangat mendalam. Saya melihat sosok tinggi besar ada di dalam tubuh Trian. Awalnya, saya melihat sosok ini adalah sosok peliharaan Trian. Namun sekarang, justrulah Trian yang akan menjadi mangsa tunggalnya. Ketika saya melihat Trian, saya melihat genderuwo. Besar dan berbulu dan meneror siapa saja. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Trian, tanggal 4 bulan 8 1985 dengan nomor rumah 669. Trian pernah dikirimi santet oleh tetangganya sebagai saingan dagang keluarganya, dan suasana rumah waktu itu panas. Akhirnya datang ke dukun untuk menyembuhkan, dan bahkan Trian juga mengembalikan dan mengirim balik ya genderuwo, kuntilanak dan lain-lain kepada tetangganya untuk mengganggu dagangannya itu. Iya. Ya, dan tapi sekarang masih ada rasa dendam, dan tujuan datang malam hari ini adalah untuk menghilangkan rasa dendam. Iya. Oke. Menghilangkan rasa dendam. Berasa disantet. Iya. Bukannya kamu kirim santet ya? Iya. Tapi pertama emang saya disantet dulu Kak Roy. Justru saya di sini ngelihat Mas Trian yang jadi pelakunya sih sebenarnya. Tetapi saya tidak mau menuduh langsung. Tapi sebenarnya ini gini nih, let me clear. Saya ngerasa tetangganya juga melakukan itu. Iya dan benar, kamu merasa jadi korban kan pertamanya. Tapi saya entah kenapa saya ngerasa lama-kelamaan di sini tampaknya Trian sebagai korban dan pelamisnya, pelaku mistisnya. Jadi ada double sih, korban juga tapi pelaku juga. Itu yang saya rasain sih. Dari mata Trian juga tampak ketakutan sekali bahwa Trian jati dirinya akan terungkap atau segala macam. Ini yang saya rasakan di dekat kamu ini, berjarak cuma 1 meter seperti ini. Saya ngerasa kayak ada kamu deg-degan banget ya, Insecure, nggak nyaman ya? insecure dan gak nyaman bersama saya depan-depanan seperti ini kan. Iya. Nah sebenarnya saya bisa membaca pikiran orang gitu ya. Sebenarnya saya juga tidak akan membongkar semua kalau misalnya orang gak nyaman. Oh, karena takut dibongkar. Iya. Ada apa Mas Trian? Kamu kan bisa mengungkap versi kamu sendiri. Daripada versi Roy Kiyoshi lebih tajam dan menuncep hati orang, lebih baik versi Trian, bukan? Kenapa harus insecure? Apakah kamu juga ini kaitannya dengan orang tua ya? Bener gitu. Soalnya emang malu gitu kan kalau tahu saya ngirim balik. Nah, itu dia jawabannya yang saya tunggu-tunggu. Oke. Yang dikirim balik apa? Kalau barangnya itu saya emang disuruh setiap malam Jumat itu ngirim lempar buletan kain Tanah apa ya? kuburan.
ke tokonya tetangganya. dia? Enggak ke toko, Ke ke rumah? daerah ke pekarangan rumahnya. Dilempar aja setiap malam Jumat. Aduh, Itu- setiap malam Jumat dilempar secara terus-menerus dan nggak berhenti-berhenti. Iya. Karena kirimnya emang banyak juga gitu kan. Itu apa Banyak terjadi kalau siluman. lempar tanah kuburan sebenarnya, Roy? Jadi kalau ngelempar tanah kuburan tuh mengandung energi negatif kan ya. Terus udah gitu itu kan di rumah orang. Jadi kayak nggak sopan gitu dan itu kan mengandung energi negatif. Lama-kelamaan hantu yang di kuburan itu malah ke situ gitu karena negatif banget karena bau kuburan tanahnya. Aroma kuburan kan khas banget ya. Iya. Ada bau tanahnya itu. Itu kan akan lama-lama jadi rumah kuburan, rumah plus tanah kuburan. Ya itu yang mungkin kamu ketakutan sekali kebenaran ini terungkap sebenarnya. Betul. Tapi nggak apa-apa kan kalau diungkap semuanya di sini, karena mau dapetin solusi biar selesai urusannya, betul? Iya, kalau saya bisa dibantu sama Kak Roy, saya siap. Mungkin saya tidak akan membantu, bukan seperti ini. Saya dibantu Kak Roy, mungkin saya akan membantu diri Anda sendiri. Iya. Saya hanya mendorong saja, tapi saya tidak membantu kamu. Kamu yang akan nyesain sendiri sebenarnya, Mas Trian. Yang saya lihat di sini santetnya sih parah. Yang dikirim atau yang diterima? Yang dikirim juga, Oh. karena kan setiap malam Jumat on off gitu, kirim gituan, itu jadi nggak bagus loh. Kamu tahu nggak mereka itu sakit sebenarnya? Iya, Ya kan? saya tahu dari tetangga, memang. Nah, aku udah bongkar satu rahasia di sini. Iya, Harusnya betul. kamu sadar, aku udah, Iya. aku lempar bola api buat Rian kalau kamu tuh sebenarnya bikin orang sakit. Sakitnya sakit medis lagi jadinya. Aduh. Gak kedetek sebagai guna-guna. Waduh. Kamu dengar juga kan dari tetangga? Iya, Apa saya sakitnya? cerita dari tetangga itu emang khususnya anaknya. Kan saya emang ngirim itu banyak ya, genderuwo sama siluman-siluman itu bermacam-macam, ular, dan ada emang yang masuk ke tubuh anaknya itu ada 5. Anaknya itu sampai muntah darah. Dan ngeluarin besi dari hidungnya. Dari hidung, Iya, dari hidung. dari hidung. Dari hidung itu kan Soal- udah aneh banget ya menurut Iya. aku. Soalnya emang saya juga bilang genderuwonya minta tumbal juga ke tetangga itu. Suka sama anaknya. Itu kan Kamu- anaknya nggak tahu apa-apa ya? Iya, jadi kena semua satu keluarga. Iya, anaknya umur berapa? Anaknya umur 20 tahun, wanita. Kan kasihan kan, sampai keluar darah dari hidung, keluar besi lagi, paku gitu Iya. segala macam. Orang juga udah curiga kali, mana ada orang yang bisa keluarin kayak besi dan paku dari hidung. Orang-orang sekitar situ udah mulai curiga kali. Apa jadinya kalau ini terungkap? Mungkin bikin malu keluarga. Bukan cuman itu sih, pasti tetangga akan mengucilkan. Mengucilkan, musuh. Iya. Hukum sosial sih. Hukum sosial pasti ada. Hukum sosial pasti ada. Tapi itu tetangga udah curiga bukan? Belum curiga sama sekali. Jadi belum mengetahui ya kalau ini. Masih ketutup. Belum ngetahui tapi udah curiga sih sebenarnya curiga. menurut aku. Oh, udah ada yang curiga. Curiga saja, tapi belum ada buktinya. Makanya kamu ketakutan banget kan kalau ini aku ungkap. Mas Trian, jadi setiap malam Jumat ambil tanah kuburan sendiri? Iya, saya tanah kuburan saya ambil sendiri. Saya berikan ke, kalau bisa dibilang guru saya itu, dukun itu, buat diisi macam-macam makhluk-makhluk gitu ya. Saya juga kurang tahu, tapi emang banyaknya ngisinya genderuwo dan kunti. Dan saya emang disuruh buat ngelemparin, Dilempar aja, dilempar gitu aja. Soalnya barangnya kecil kayak batu aja saya lempar. Oh, terus tapi itu kuburan siapa? Kuburannya kuburan orang kalau bisa yang baru, kuburan yang baru. Oh, berarti cari kuburan baru yang ada bunga-bunganya. Iya, Harus yang masih fresh gitu. yang masih fresh, yang masih lumayan lembab. Sedih, serem banget ya kalau kayak gitu ya.
Tapi ngundangnya tuh di tetangganya gitu kok. Di Mas Riannya nggak ada yang ngikutin gitu nggak? Sebenarnya di Mas Triannya sendiri juga saya ngeliat diikutin juga, dan sampai sekarang Mas Trian sebenarnya juga diikutin sampai rezeki kamu kan sekarang lagi terombang-ambing kan. Iya, betul. Itu adalah sebuah karma sih sebenarnya. Apa yang kamu lakukan itu yang kamu tuai sekarang. Sekarang dia lagi ngalamin proses pencarian jati diri dan finansial yang belum tetap gitu. Itu sih Mas Trian, ya kan? Iya. Kamu bawa sampel apa nih yang bisa saya cium dan geledah? Iya. Bawa sesuatu. Sebenarnya itu ini salah satu sampel aja Kak Roy. Apa itu? Tanah kuburannya. Tanah kuburan ini bawa. Aduh. Aduh, saya sih boleh saya lihat ya. Sebentar, Roy, kamu ngelihat ada sesuatu nggak sih di tanah kuburan ini? Dari tadi kok saya kerasa kayak gatal dan gitu ya, ngomong tuh jadi Iya. gitu. Ada, I don't know. Gak tahu kan ada sesuatu nggak sih? Dari tadi di kantong, saya baru nyadar begitu dia ngeluarin ini dari kantongnya ternyata. Ini kamu ngerasain apa dari tanah kuburan ini? Ada energi negatif atau ada makhluk lain yang dalam situ? Energi negatif sih. Tapi makhluknya akan datang jika diundang. Sorry itu pakai kain apa? Kain putih, kafan. Aku kayak kehabisan nafas beneran. Iya kayak tersekat gitu. Yes, exactly. Bener itu Oh my god. Itu bener banget. Jujur saya sih nggak nyaman ya dengan. Iya. Aduh, rasanya. Gini deh, itu kamu dapat dari tanah kuburan yang baru. Dapat tanah kuburan yang baru. Oke. Hubungan kamu sama orang tua gimana sih dan keluarga kamu sekarang? Sebenarnya semenjak saya kena juga itu orang tua hampir sampai pisah ya. Pisah. Iya.